Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Ananda Priscila Putri dan rekan saya Intan Nurjanatul Laila dan yang satu Muhammad Kusni Rohim. Kami dari Unis Nujabara ingin menyampaikan terkait beberapa dugaan permasalahan pada arang briket yang ada di perusahaan Anda. Saya akan menjelaskan atau menyampaikan beberapa dugaan terkait permasalahan yang ada di perusahaan. Jadi ada 3 akibat dan 15 sebab terkait permasalahan di perusahaan Ibu. Yang pertama, belum menguasai pasar. Kemudian yang kedua, terkait persaingan harga. Dan yang ketiga, belum memiliki brand. Nah, untuk akibat yang pertama yaitu belum menguasai pasar. Di sini ada 5 sebab. Yang pertama, riset pasar yang lemah. Jadi kami mengambil teori pemasaran yaitu STP, segmentasi. Jadi solusi yang kami tawarkan, perusahaan perlu memiliki data pasar iklim dunia untuk mengetahui kondisi pasar terhadap produk briket. Kemudian yang kedua, sebab manajemen perusahaan yang lemah. Kami mengambil teori pemasaran yaitu 7P, yaitu people, teori pemasaran. Solusi yang kami tawarkan yaitu solusi manajemen yang lemah. Perusahaan perlu belajar dengan konsultan bisnis terlebih dahulu dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan perusahaan yang masih lemah terkait manajemen. Kemudian yang ketiga, dugaan terkait kurangnya pengetahuan marketing. Itu hasil diskusi dari kelompok kami mengambil teori pemasaran 7P yaitu proses. Teori pemasaran yang digunakan ialah proses, mencakup semua prosedur dan kebijakan dalam jalannya bisnis. Kemudian sebab dari akibat yang pertama yaitu visi perusahaan yang mungkin menurut kami belum jelas. Jadi teori pemasaran yang kami ambil yaitu 7P tentang people, permasalahan dalam perusahaan sendiri yaitu internal. Solusinya adalah owner perlu membuat sebuah goal setting dan visi perusahaan dengan pakem agar perusahaan itu memiliki arah proker dengan jelas sehingga perusahaan bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Kemudian sebab dari dugaan yang pertama yaitu strategi marketing yang kurang efektif. Kami mengambil teori yaitu 7P, proses. Solusi yang kami tawarkan yaitu tindakan keputusan dalam marketing yang kurang tepat karena belum adanya divisi ahli di bidang marketing. Mungkin itu solusi yang kami tawarkan yaitu menambah tim divisi marketing yang ahli. Kemudian akibat yang kedua yaitu terkait persaingan harga. Di sini ada 5 sebab. Yang pertama, tujuan yang sama. Tentunya perusahaan-perusahaan yang memiliki produk briket memiliki tujuan yang sama terkait target pasar yang ditentukan. Teori yang kami ambil yaitu unsolved metric, yaitu metric penetration. Jadi yang kami ambil penetrasi pasar karena strategi ini memiliki kuadran pertama yang memberikan resiko yang paling kecil. Jadi solusi yang kami tawarkan yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen itu perlu diperhatikan karena banyaknya kompetitor yang membuat konsumen berpikir untuk memilih produk mana yang harus dipilih. Kemudian sebab dari dugaan yang kedua yaitu produk yang sama. Tentunya di Indonesia sendiri banyak perusahaan yang membuat produk briket. Teori pemasaran yang kami tawarkan yaitu 4P tentang terkait produk. Teori pemasaran ini yaitu mengembangkan produk. Bagaimana produk ini memiliki value walaupun perusahaan memiliki produk briket yang sama seperti perusahaan yang lain, sama-sama briket. Tentunya kita atau sebagai konsumen, perspektif konsumen itu perlu adanya value di produk tersebut. Kemudian solusi yang kami tawarkan yaitu produk briket perlu memiliki value yang mampu disampaikan kepada konsumen melalui promosi. Kemudian kualitas produk berpengaruh terhadap pembelian ulang produk. Kemudian sebab dari akibat yang kedua yaitu kompetitif. Teori yang kami tawarkan yaitu 4P, teori tentang terkait konsep harga yang merupakan tindakan bagaimana konsumen tertarik dengan tawaran harga yang bervariasi sehingga konsumen memiliki persepsi yang eksklusivitas. Kemudian
sebab dari dugaan yang kedua yaitu merebut pangsa pasar. Teori yang kami tawarkan yaitu 4P, promotion. Karena pemasaran ini sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menjual produk. Kemudian sebab dari dugaan kami yang kedua yaitu keterbatasan bahan baku terhadap mungkin manajemen perusahaan sendiri yang belum mampu untuk membeli bahan baku secara besar-besaran gitu. Terus solusi yang kami tawarkan dari sebab yang kelima ini yaitu produk briket harus memiliki fleksibilitas dalam penetapan harga untuk menyesuaikan dengan biaya produksi. Jadi pasokan bahan baku atau kondisi pasar yang berubah. Jadi untuk keuangan bagaimana bisa lebih efisien kembali. Kemudian akibat yang terakhir, akibat yang ketiga yaitu belum memiliki brand. Sebab dari dugaan yang ketiga ini yaitu yang pertama customer tunggal. Teori pemasaran yang kita pakai adalah 7P terkait distribusi produk yang mungkin jangkauan atau jaringan konsumen yang kurang luas. Solusi dari kami yaitu jangkauan jaringan konsumen yang diperluas. Salah satu cara untuk memperluas adanya distribusi ini yaitu bagaimana kita memiliki data iklim dunia sehingga perusahaan tahu sebab-sebab penurunan penjualan. Kemudian sebab yang kedua dari dugaan yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran membangun brand. Yang kita tahu dari survei kemarin perusahaan Arang Briket itu belum memiliki brand. Jadi kami menawarkan beberapa dugaan tentang terkait kesadaran dalam membangun brand. Teori yang kami berikan yaitu 7P, proses. Dari pemasaran yang digunakan menyakup prosedur dan kebijakan dalam jalannya bisnis. Jadi penting perusahaan itu membangun sebuah brand awareness karena citra merek sangat mempengaruhi psikolog konsumen dalam mengingat sebuah produk. Kemudian sebab yang ketiga yaitu visi perusahaan yang belum jelas atau visi target perusahaan itu seperti apa. Nah, permasalahan ini sama seperti pemeriksaan yang lain yaitu terkait internal atau SDM dari perusahaan sendiri. Kemudian dugaan sebab yang keempat dari kami yaitu pasar internasional yang tidak memerlukan branding. Jadi di sini kita perlu memiliki brand dan pasar internasional tidak memerlukan branding. Jadi ada beberapa konsumen yang tidak perlu barang tersebut itu memiliki brand, karena bisa jadi konsumen yang ada di luar itu juga menjual kembali. Nah, teori pemasaran yang kami tawarkan yaitu promotion mix. Kemudian solusi dari kami yaitu pasar internasional lebih menerima produk tanpa merek karena lebih memperhatikan kualitas, harga daripada identitas merek. Kemudian sebab yang terakhir yaitu biaya produksi yang lebih efisien. Kami mengambil teori pemasaran promotion mix. Solusi yang kami tawarkan yaitu briket dalam persaingan di mana penentu utama adalah harga yang kompetitif dan kualitas. Brand dianggap kurang signifikan dibandingkan dengan harga yang bersaing dan kualitas yang konsisten. Ini adalah beberapa dugaan yang kami tawarkan ketika kita melihat beberapa permasalahan pemasaran yang ada di perusahaan Arang Briket. Jadi ibu bisa memilih beberapa tawaran terkait solusi-solusi yang kami tawarkan. Monggo. Yang pertama ini ada riset pasar, kemudian ada manajemen perusahaan, kemudian ada kurangnya pengetahuan marketing, visi, strategi marketing, tujuan kompetitif, pangsa pasar, dan keterbatasan bahan baku. Jadi bisa dipilih beberapa tawaran yang kami berikan. Memilih yang
kurangnya pengetahuan marketing. Kemudian ini ada strategi marketing yang kurang efektif. Strategi marketing yang kurang efektif. Ada persaingan harga, ada tujuan yang sama, produk yang sama, kompetitif, merebut pangsa pasar, dan keterbatasan bahan baku. Ini yang mana? Itu yang strategi marketing yang kurang efektif. Ini terkait brand. Ada customer tunggal, kurangnya kesadaran membangun brand, dan visi yang belum jelas. Bisa dipilih salah satu atau lima-limanya. Visi perusahaan belum jelas. Sudah apa mau diambil beberapa solusi lagi? Ini tadi kan sudah. Kemudian ini tadi juga sudah. Merebut pangsa pasar. Merebut pangsa pasar. Yang ini berarti satu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Ibu. Dan ini sudah memilih beberapa dugaan permasalahan pada arang briket yang ada di perusahaan panjenengan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.